proses pembelajaran diferensiasi KD menulis surat lamaran pekerjaan karena saya masih bingung. Baik Bu Cynthia, terima kasih atas waktunya sudah berkunjung di ruangan saya. Jadi permasalahannya ini tentang menulis surat lamaran pekerjaan materi berdiferensiasi ya Bu ya. Betul Pak. Bu Cynthia sudah mengajar berapa tahun di SMK Muhammadiyah 3 Metro? Kurang lebih 5 tahun Pak. 5 tahun ya Bu ya. J. Bu Cynthia dalam kondisi sehat sekarang? Alhamdulillah sehat Pak. Sudah sarapan ya Bu ya? Sudah. Alhamdulillah. Karena kelihatan wajahnya itu sudah ceria, memang sudah ada maksud tujuan untuk menghadap ke sini ya Bu ya. Iya betul Pak. Surat lamaran kerja. Benar, karena surat lamaran kerja ini biasa digunakan untuk kelas 3, khususnya kelas 3 yang sudah selesai. Bila tidak kuliah, maka mereka akan mencari lowongan kerja kemudian menulis surat lamaran kerja. Bu Cynthia biasanya menulis surat lamaran kerja ini tulis tangan atau diketik ya? Saya lebih dominan untuk memberi pelajaran ke anak untuk langsung menulis Pak daripada mengerti seperti itu. Karena ada sebagian perusahaan itu yang menghendaki memang surat lamaran pekerjaan itu ditulis tangan itu ya. Tintanya biasanya pakai warna apa Bu? Saya warna hitam Pak. Warna hitam ya. Iya. Ada juga sebagian perusahaan yang munafik itu yang menyarankan surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis tangan kemudian tintanya dengan warna hitam. Baik Bu, sebelumnya Ibu sudah pernah tahu tentang materi berdiferensiasi belum ya? Saya belum tahu itu Pak. Belum ya, Makanya Bu, ya? saya ingin bertanya Iya. dengan berkonsul. Betul, karena kebetulan saya kemarin itu mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak, di mana semua Bapak Ibu guru itu harus ditekankan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu gambarannya seperti apa Bu kira-kira Bu? Kalau dari dasarnya dulu, misalnya kita gali nih, pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa misalnya? Iya, jika dihubungkan dengan menulis surat lamaran pekerjaan, mungkin bisa untuk cara menampilkan desain dalam menulis surat lamaran pekerjaan supaya menarik Pak. Seperti itu. Ini saya kebetulan punya ininya Bu, contohnya Bu, kalau Oh iya. dilihat ini Bu. Ini punya kelas perawat yang kemarin. Oh iya. Kurang lebih seperti ini ya Bu ya. Iya Pak, betul. Tulis di pojok kanan itu ada apa Bu? Ini keterangan tanggal penulisan surat. Kemudian sebelum nulis digaris pakai Iya. folio bergaris gitu ya Bu ya. Ada hal, ada lampiran. Memang banyak sekali Bu sekarang. Kita mudah sekali untuk pembelajaran diferensiasi ini. Misalnya kita maksimalkan di platform YouTube misalnya Bu ya. Yang kita tinggal cari, nanti Ibu bisa buka di YouTube. Biasanya kalau di YouTube Ibu menggunakan pas materi yang apa Bu? Kalau di YouTube? Saya langsung ke konten YouTubernya dalam penulisan surat lamaran pekerjaan Pak. Selain YouTube mungkin ada platform lain Bu yang sering digunakan Bu Cynthia untuk mengeksplor siswa-siswa kita biar sukanya itu di apa? Biasanya selain YouTube ada lagi tidak Bu? Iya, ada di bagian artikel Pak. Artikel ya Bu? Iya. Artinya siswa harus terkoneksi dengan jaringan internet dulu ya Bu? Betul Pak. Apakah sudah aman ya Bu ya kalau jaringan internet ya Ya, di sekolah sejauh kita ini ya? aman Pak. Ya alhamdulillah sudah aman karena memang difasilitasi dari sekolah ya Bu ya. Iya. Sudah YouTube sudah, kemudian website ya Bu ya biasanya. Website, iya betul. Ada lagi mungkin yang lain Bu? Saya sejauh itu cuma menggunakan aplikasi itu Pak. Aplikasi yang konten dua ini itu. ya. Betul. Kalau alat editnya biasa yang digunakan Bu Cynthia apa?
Menggunakan Canva Oh, sejauh ini. Canva ya Bu ya? Iya, Iya, Canva itu memang betul menarik ya Bu. betul. Coba Ibu ungkapkan apa yang ada di dalam Canva itu, kira-kira gambarannya seperti apa Bu? Kalau di Untuk surat aplikasi Canva itu sendiri kan menampilkan beberapa template Pak. Mm-mm. Di antaranya kayak desain gambarnya, Mm-mm. yang di situ kita bisa langsung mengedit sesuai dengan Mm-mm. yang kita inginkan. Betul. Di sisi lain kita pun bisa untuk mengedit gambar Mm-mm. dan juga warna untuk sesuai dengan yang kita mau. Iya. Karena kita tampilan biasanya surat lamaran kerja itu profesional, Iya. nanti kita mengambilkan template yang profesional. Itu Iya. di bagian konten ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian ada lagi di bagian apa Bu kira-kira Bu? Diferensiasi itu Bu. Selain konten, kemudian di pas kita pembelajaran itu namanya diferensiasi apa Bu? Pas proses pembelajaran Mm-mm. itu namanya apa? Diferensiasi proses ya Bu ya. Nah, Mm-mm. Ibu biasanya mengelompokkan siswa di diferensiasi proses ini yang seperti apa? Siswa ini suka YouTube nih, kelihatannya misalnya dari apa? Iya. Kemudian siswa ini dikelompokkan di suka website gitu. Iya. Itu biasanya Ibu mengelompokkannya berdasarkan apa? Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Saya mengkelompokkan anak sesuai dengan keterampilan dan kemampuan anak itu sendiri. Di samping lain, saya melihat dari minat dan Minat, kemauan anak. kemauan anak ya. Iya, dari Karena yang ada anak, silakan Bu. ya dari yang anak suka untuk melihat konten YouTube. Ya, betul. Bagian yang website saya Website, sendirikan untuk iya. saya kelompokkan masing-masing dengan sesuai minat dan kemauan anak. Berarti sejauh ini yang digunakan itu masih dua ya Bu ya? Iya Pak. Masih di video berarti ya, kemudian di tulisan di website. Iya. Ada lagi nggak Bu kira-kira anak ini suka menulis surat lamaran kerja ini, pahamnya bisa nulisnya itu dari proses apa misalnya? Ada nggak Kita kira-kira? menggunakan buku modul ajar Pak. Buku Buku yang dari paket perpus, pegangan kita dari perpustakaan, sekolahan. dari sekolahan ada ya Bu ya? Iya Pak. Biasanya pinjam langsung di perpus atau sudah dibagi? Itu biasanya langsung anak disuruh ambil, sudah Diambil. dibagikan dengan Sudah punya masing-masing jatah. guru. Iya. Satu anak. Sudah dibagikan dengan Dibagi. penanggung jawab yang ada di perpustakaan. Baik. Setelah itu konten sudah, proses sudah, ada diferensiasi apa lagi? Satu lagi Produk hasilnya ya Pak. produk hasil ya Bu ya. Iya. Biasanya Bu Cynthia menggunakan yang apa ini? Apa siswa ini kamu harus nulis surat lamaran kerja satu aja gitu, misalnya ditulis tangan saja atau yang seperti apa? Kalau untuk proses pembelajaran dan hasilnya itu saya meminta anak untuk memiliki dua produk atau Dua hasil produk Pak. ya, Bu ya. Yang pertama ada di hasil penulisannya secara langsung, yang ada di kertas folio bergaris. Yang satunya langsung dari desain penulisan dari ketikan anak yang digunakan dari aplikasi Canva. Yang Canva tadi. Gitu. Karena sangat mudah, kita sudah menggunakannya kan pakai HP ya Bu ya. Iya. Apalagi HP anak itu satu-satu sudah ada, Iya. sudah punya. Kemudian kalau laptop mungkin kita bisa di mana Bu? Misalnya anak ini terkendala di perangkat, Iya. misalnya tidak punya laptop atau HP-nya rusak. Nah itu kira-kira Ibu ada alternatif lainnya seperti apa misalnya? Iya Pak, cara meminimalisir masalah yang tadi Bapak sampaikan itu kita kan punya Lab ya Bu ya? lab langsung Ya, dari dikaji. sekolah. Oh, Ya, ya. sarana dari sekolah itu menyediakan untuk anak yang memang notabene tidak memiliki laptop ataupun rusak laptopnya. Jadi bisa untuk menggunakan fasilitas sekolah Fasilitas di sekolah. lab TKJ. Itu Pak. Artinya siswa tidak ada alasan atau tidak bisa mengerjakan gara-gara perangkat itu tidak terjadi ya Bu ya? Ya, sejauh ini belum Pak. Belum ya. Mm-mm. Sangat hebat sekali Bu Cynthia ya. Iya. Berarti sudah menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk itu sudah 3 ini ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian Bu Cynthia kira-kira mau kapan action ini? Mau melaksanakan menerapkannya ini kira-kira kapan ini Bu? Kan ini kita sudah ajaran baru ya. Iya. Sudah ajaran baru,
sudah siswa kelas 10 sudah portasi ya Bu ya, sekolah Iya. kita ya. Nah, kira-kira mau actionnya kapan nih Bu? Saya akan melakukannya awal masuk sekolah Pak. Awal masuk sekolah langsung Tepatnya di dikenalkan. Ya, di hari Senin. Harinya hari Senin ya Bu ya? Iya, Pak. Karena Bu Cynthia bagian ngajarnya di hari Senin ya. Iya. Setelah itu jadwal sudah ditentukan. Misal terjadi Bu tadi ada anak yang tidak punya perangkat. Nah, nanti Ibu menemui siapa kira-kira? Iya, saya langsung berkonsultasi atau langsung menemui dengan tim kelompok belajar bahasa Indonesia atau KKG bahasa Indonesia. KKG bahasa Indonesia ya Bu Iya, ya. Pak. Kalau perangkat ini tadi di lab ini kan ada yang bertanggung jawab. Iya. Misalnya di Kajur TKJ. Iya. Nah, kira-kira siapa yang bisa Ibu temui, kemudian bisa program Ibu ke depan itu berjalan? Itu nanti saya langsung konsultasikan dengan Pak Topo ataupun Topo. bisa dengan Pak Dwi Susanto Pak Dwi juga ya, Bu, ya? selaku penanggung Bisa. jawab lab TKJ, Pak. Baik. Jadi pada coach saat ini sudah ketemu jawabannya ya Bu ya? Iya, Pak. Terima kasih. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana Bu setelah melaksanakan coaching ini perasaan Ibu bagaimana kira-kira Bu? Ya, perasaan saya alhamdulillah sejauh sini udah lega. Saya sudah sangat bahagia, artinya sudah bisa tahu sejauh mana nantinya proses pembelajaran dari basic presensi menulis surat lamaran pekerjaan, Pak. Ya, saya cukupkan juga ya Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya sudah datang ke ruangan kami dalam hal peningkatan kompetensi dalam penulisan surat lamaran kerja berdasarkan pembelajaran berdigitalisasi. Terima kasih kembali Bu Cynthia. Terima kasih, Pak.